Shalom saudara-saudara, sebelum mengakhiri aktivitas malam ini, mari bersama kita renungkan firman Tuhan. Pada satu waktu ada seorang gadis yang menangis dan merasa putus asa karena kekasihnya memutuskan hubungan cinta mereka. Padahal sudah bertahun-tahun mereka bersama dan gadis ini begitu mencintai kekasihnya. Sehingga yang dilakukannya hanya menangis, dan menangis. Dia sampai kehilangan selera makan. Dia kehilangan senyuman di wajahnya. Beruntung masih ada sahabatnya yang ada di dekatnya dan menghibur gadis ini. Lalu ketika dia mulai melihat bahwa gadis ini begitu tidak bersemangat, begitu sangat putus asa dan bersedih, dia mulai berkata kepada sahabatnya, "Cobalah untuk berdoa." Lalu gadis ini berkata, "Memangnya doa bisa membawa dia kembali kepadaku?" Lalu sahabatnya berkata, "Kita akan lihat nanti setelah engkau berdoa." Kemudian sahabatnya ini pulang ke rumahnya. Dan gadis ini masih terus menangis. Ketika dia sudah tidak tahu lagi apa yang dia lakukan, dia mengingat perkataan sahabatnya. Dan dia mulai berdoa. Keesokan harinya sahabatnya datang lagi untuk menghibur. Dan dia bertanya, "Bagaimana keadaanmu pagi ini? Apakah sudah ada kabar dari kekasihmu? Lalu apakah engkau sudah berdoa?" Lalu gadis ini menjawab, "Aku rasa tidak akan pernah ada kabar lagi dari kekasihku. Dia mungkin tidak akan kembali padaku. Tetapi aku sudah berdoa." "Lalu apa yang kamu rasakan?" tanya sahabatnya. Tiba-tiba gadis ini tersenyum dan berkata, "Doaku semalam memang tidak membawa kekasihku kembali. Tetapi doa itu berhasil membuatku tidak menginginkannya lagi. Setelah berdoa aku merasakan ketenangan. Setelah berdoa aku merasakan bahwa masih ada harapan. Bukan hanya dia laki-laki di dunia ini." Terima kasih sahabatku. Dan mulai dari sekarang, setiap kali aku menghadapi masalah, aku akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Bukan untuk mendapat langsung jawaban doa, tetapi untuk mengubah cara pandangku terhadap setiap masalah yang kuhadapi. Kita perlu belajar, saudara, bahwa tidak selamanya doa-doa kita dijawab menurut apa yang kita pikirkan. Tidak selamanya doa-doa kita itu dijawab Tuhan menurut apa yang kita mau. Efesus 3 ayat 20 berkata, "Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita." Jadi, ada kuasa yang bekerja di dalam kita ketika kita berdoa, sehingga kuasa itu yang adalah dari Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sedang kita doakan dan kita pikirkan. Terkadang Tuhan tidak instan mengubah keadaan kita, tapi Tuhan ingin kita yang berubah. Tuhan ingin perasaan kita, sifat-sifat kita, pikiran-pikiran kita diubahkan menurut apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mulai mengubah cara pandang kita, pikiran kita, perasaan kita, Tuhan akan menganggap kita sudah pantas menerima jawaban doa. Sesuai pada waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Mari kita mulai mengubah bahwa ketika kita berdoa, bukan hanya sekedar supaya Tuhan menjawab menurut apa yang kita mau, tetapi biarkan Tuhan berperkara di dalam pribadi kita. Apa yang Tuhan mau lakukan, itulah yang menjadi doa kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.